Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Handayani di channel MATLAB. Oke, ini adalah video bagian terakhir kita membahas materi fungsi kuadrat. Pada video bagian ketiga ini kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan diskriminan, kemudian apa itu definite, dan kita juga akan mencoba menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan cara menentukan suatu persamaan fungsi kuadrat. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan membahas materi fungsi kuadrat bagian ketiga. Kita mulai dengan diskriminan. Masalah diskriminan sendiri beberapa kali kita singgung di video bagian 1 dan 2. Khususnya bagaimana cara menentukan nilai maksimum ataupun minimum suatu fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0. Diskriminan itu disimbolkan dengan D, teman-teman ya. Dan rumusnya sendiri, diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, pada video bagian kedua kita udah mempelajari bagaimana pengaruhnya nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Lalu apa pengaruh diskriminan terhadap grafik suatu fungsi? Nah, nilai diskriminan dia akan menentukan bagaimana hubungan suatu fungsi kuadrat dengan sumbu X. Apakah akan memotong, apakah akan menyinggung, atau tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, sekarang kita bahas. Pertama, jika nilai diskriminan itu negatif atau kurang dari 0, nah kurang lebih grafiknya akan seperti ini teman-teman. Jika terbuka ke atas, dia akan berada di atas sumbu X. Jika grafiknya terbuka ke bawah, dia akan berada di bawah sumbu X. Tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Sekali lagi, kalau nilai diskriminan itu kurang dari 0 atau negatif, maka fungsi kuadrat tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kemudian yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, grafiknya akan seperti ini ya. Jika terbuka ke atas seperti ini, dia akan menyinggung sumbu X. Jika terbuka ke bawah, dia juga akan menyinggung sumbu X. Sekali lagi, jika diskriminannya sama dengan 0, fungsi kuadrat akan menyinggung sumbu X. Yang terakhir, jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya akan seperti ini ya. Ini apa? Fungsi kuadrat dia akan memotong sumbu X di 2 titik, ya enggak? Seperti ini 2 titik teman-teman. Ya, jadi jika D-nya positif, maka fungsi kuadrat akan memotong sumbu X. Ingat ya. Contoh, jika fungsi kuadrat Y sama dengan Px kuadrat ditambah P min 7X ditambah 9 menyinggung sumbu X, tentukan nilai P. Di sini A-nya mana? Ini nilai A-nya teman-teman. A-nya itu berarti P. Kemudian nilai B-nya itu ini P min 7, ini sebagai nilai B-nya. Dan 9 ini sebagai nilai C-nya. Pada soal ini kata kuncinya adalah menyinggung sumbu X. Kita akan gunakan diskriminan. Kalau menyinggung sumbu X, tadi syarat menyinggung apa? Kalau menyinggung syaratnya D sama dengan 0 ya, diskriminannya harus 0. Diskriminan sendiri itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC dan nilainya harus sama dengan 0 ya. Jadi B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita substitusi nilai A, B, dan C ini ke rumus ini. Ganti B-nya dengan P min 7 teman-teman. Jadi B kuadrat itu P min 7 dikuadratkan dikurangi 4 kali A kali C. A-nya ganti dengan P dan C-nya itu kita ganti dengan 9. P min 7 dikuadratkan. Tahu ya secara aljabar, kalau A min B dikuadratkan itu jadinya apa? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Itu kan. Jadi kalau P min 7 kita kuadratkan menjadi P kuadrat min 2 kali min 7 kali P min 14P, lalu min 7 dikuadratkan positif 49. Lalu min 4 kali 9 itu min 36 kali P min 36P. Nah sekarang kita peroleh P kuadrat min 14P dikurangi 36P, berarti min 50P ya. Kemudian ditambah 49 sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan teman-teman. Cari dua angka, jika dijumlahkan hasilnya negatif 50 dan kalau dikalikan hasilnya adalah positif 49. Berapa aja? Min 1 dan min 49, ya enggak? Min 1 tambah min 49 itu min 50, min 1 kali min 49 itu positif
49. Min 1, min 49. P min 1 sama dengan 0, maka P-nya adalah positif 1. Lalu P min 49 sama dengan 0, maka P-nya adalah 49. Ini nilai P yang memenuhi ya. Tentukan nilai P. Jadi jawabannya ini. Nilai P adalah P sama dengan 1 atau P sama dengan 49. Oke, sekarang kita bahas contoh berikutnya. Jika garis Y sama dengan 2X tambah K memotong kurva Y sama dengan X kuadrat min X tambah 3, tentukan nilai K-nya. Nah, ini kaitannya bukan dengan sumbu X ya, tapi antara suatu garis lurus dengan suatu parabola. Caranya gimana? Teman-teman anggap ini sebagai Y1 misalnya, dan ini sebagai Y2. Kita bikin dulu Y1 sama dengan Y2, atau mau dibalik boleh. Ini sebagai Y1-nya dan ini sebagai Y2-nya. Sekarang kita buat Y1 sama dengan Y2. Y1-nya ganti dengan persamaan fungsi kuadrat ini ya. X kuadrat min X tambah 3 sama dengan Y2-nya adalah 2X tambah K. Kita pindah ruaskan aja. X kuadrat 2X-nya ke kiri jadi min 2X. Kemudian K-nya ke kiri jadi min K ya. X kuadrat min X dikurangi 2X ini min 3X ya. Kemudian 3 dikurangi K ya 3 min K. Ini berarti A-nya 1, B-nya negatif 3, dan C-nya ini 3 min K. Karena kurva dan garis lurus itu dia berpotongan, memotong, berarti syarat memotong apa? D lebih dari 0. Kita gunakan rumus diskriminan. B kuadrat dikurangi 4AC lebih dari 0. Sekarang kita ganti B-nya dengan min 3. Min 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, dan ini C-nya 3 min K. Negatif 3 dikuadratkan 9. 4 kali 1 kali min 3 min 12. Min 4 kali 1 kali min K plus 4K. 9 dikurangi 12 itu negatif 3 tambah 4K. Maka 4K lebih dari negatif 3-nya ke kanan positif 3. Kita bagi 4 kedua ruas, maka K-nya lebih dari 3/4. Ini jawabannya ya. Tentukan nilai K. Ternyata K lebih dari 3/4. Oke, sekarang kita akan membahas definite, teman-teman. Ya, ada 2 definite yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan definite positif. Definite positif itu nilai fx selalu bernilai positif untuk semua domain. Artinya, suatu fungsi dikatakan definite positif jika nilai x-nya teman-teman ganti berapapun, hasilnya akan selalu positif. Kemudian definite negatif, jika x-nya teman-teman ganti dengan berapapun angkanya, nilai hasilnya itu selalu bernilai negatif. Nah, jika kita buat kurvanya seperti ini, definite positif, kurva selalu berada di atas sumbu x, teman-teman. Ya, maka nilai y di sini akan selalu positif. Fx itu selalu positif. Teman-teman lihat, kalau kurvanya seperti ini, syaratnya apa? Pertama, dia harus terbuka ke atas, maka nilai A-nya harus positif atau lebih dari 0. Yang kedua, tidak boleh berpotongan, tidak boleh menyinggung dengan sumbu X. Berarti diskriminannya harus kurang dari 0. Nah, ini 2 syarat agar suatu kurva definite positif. Nah, untuk definite negatif, kurvanya akan seperti ini, dia harus terbuka ke bawah. Nah, karena kurva ini selalu berada di bawah sumbu X, maka nilai Y-nya, nilai Fx-nya itu selalu negatif. Maka ini dikatakan definite negatif. Syaratnya apa? Pertama, dia harus terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah berarti A-nya negatif, teman-teman. A-nya kurang dari 0. Kemudian tidak memotong dan tidak menyinggung, ya. Syaratnya berarti diskriminannya juga kurang dari 0. Nah, ini syarat-syarat dari definite positif dan definite negatif. Contoh, tentukan nilai K agar fungsi kuadrat berikut ini selalu bernilai negatif. Selalu bernilai negatif untuk setiap X, berarti ini definite negatif ya. Oke, syarat definite negatif pertama, A-nya harus kurang dari 0, teman-teman. Di sini A-nya mana? A-nya itu ini, nilai K. Ini B-nya, ini nilai C-nya, gitu ya. Ini A, 6 ini nilai B-nya, dan negatif 9 ini nilai C-nya. Syarat pertama A-nya kurang dari 0, berarti
A itu kan K, berarti K-nya harus kurang dari 0. Kemudian syarat kedua kita gunakan diskriminan. Diskriminan juga harus kurang dari 0. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC, kurang dari 0. Ya, kita ganti B-nya dengan 6. 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A. A-nya itu K dan C-nya negatif 9. Jadi 36 ditambah 36K kurang dari 0. Ya. Jadi 36K kurang dari 36-nya ke kanan, negatif 36, maka K-nya kurang dari negatif 36 dibagi 36, itu negatif 1. Nah, kita punya dua solusi untuk K. Pertama, K-nya kurang dari 0, dan yang kedua K-nya kurang dari negatif 1. Kita ambil irisannya pada garis bilangan, teman-teman. K kurang dari 0 berarti dari 0 itu ke sebelah kiri, gitu kan. Kemudian K kurang dari negatif 1 berarti dari negatif 1 ke kiri. Maka penyelesaiannya mana? Yang dilewati oleh kedua garis ini, ya, berarti daerah sini, teman-teman. Ya, maka yang memenuhi adalah dari negatif 1 ke kiri. Jadi K kurang dari negatif 1. Ini jawabannya. Oke, terakhir kita akan belajar menentukan persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, jika diketahui titik puncaknya. Nah, bagaimana cara menentukan suatu persamaan fungsi kuadrat jika titik puncaknya diketahui? Nah, kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. Jika titik puncaknya diketahui, maka persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan A kali X dikurangi X puncak dikuadratkan lalu ditambah Y puncak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di dua titik. Misalnya, titik itu adalah X1,0 dan X2,0. Maka rumusnya seperti ini. Y sama dengan A kali X dikurangi X1, kemudian kali lagi X dikurangi X2. Contoh, diketahui suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum negatif 3 untuk X sama dengan 2. Sedangkan untuk X sama dengan negatif 2, fungsi tersebut bernilai negatif 11. Tentukan persamaan fungsi yang dimaksud. Di sini apa aja yang diketahui? Mempunyai nilai maksimum, nilai tertingginya negatif 3 untuk X sama dengan 2. Berarti ini adalah koordinat titik puncak. Ini X puncaknya, teman-teman, dan ini Y puncaknya, ya. Negatif 3 ini adalah Y puncaknya. Maka koordinat puncaknya adalah 2, negatif 3. Nah, jadi kita udah punya X puncaknya adalah 2 dan Y puncaknya adalah negatif 3. Nah, lalu apa lagi yang kita ketahui pada soal ini? Sedangkan untuk X sama dengan negatif 2, fungsi tersebut bernilai negatif 11. Berarti ini pasangan, ya. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya adalah negatif 11. Nah, ini salah satu titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut, ya. Jadi fungsi tersebut melalui titik negatif 2, negatif 11. Nah, karena di sini yang diketahui adalah koordinat titik puncak, ya, kita gunakan rumus pertama. Y sama dengan A kali X dikurangi X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. X puncaknya teman-teman ganti dengan 2 dan Y puncaknya dengan negatif 3. Jadi Y sama dengan A kali X min 2 dikuadratkan dikurangi 3. Nah, sampai sini kita berhenti dulu. Kita akan mencari dulu nilai A. Jadi ini gak usah teman-teman selesaikan dulu, ya. Kita cari dulu nilai A dengan cara substitusi nilai titik yang dilalui, ya. Kita ganti X-nya dengan negatif 2 dan Y-nya kita ganti dengan negatif 11. Kita akan mencari nilai A. Ganti X ini dengan negatif 2 dan Y ini teman-teman ganti dengan negatif 11. Jadi kita peroleh negatif 11 sama dengan A kali negatif 2 dikurangi 2 dikuadratkan dikurangi 3. Negatif 2 dikurangi 2 itu negatif 4 dikuadratkan, ya. Kemudian negatif 4 dikuadratkan itu 16. Jadi kita peroleh negatif 11 sama dengan A. Negatif 4 dikuadratkan itu 16. Kemudian negatif 3 di ruas kanan pindahkan ke kiri. Jadi plus 3. Negatif 11 tambah 3 negatif 8 sama dengan 16A. Maka A-nya adalah negatif 8 dibagi 16. A-nya adalah negatif setengah. Nah, sekarang kita udah dapat A-nya negatif setengah. Sekarang kita ke sini ganti nilai A-nya dengan negatif setengah. Jadi negatif setengah sama dengan X min 2 dikuadratkan min 3. X min 2 dikuadratkan itu X kuadrat min 4X tambah 4, ya. Kemudian A-nya negatif setengah kita masukkan ke sini, teman-teman. Negatif setengah kali X kuadrat, negatif setengah X kuadrat. Negatif setengah kali negatif 4X itu plus 2X.
Negatif setengah kali 4 itu negatif 2, lalu min 3. Ya, ini bisa kita selesaikan min 2 dikurangi 3-nya, yaitu min 5. Nah, inilah persamaan fungsi kuadrat yang kita cari. Tentukan persamaan fungsi kuadrat berikut. Oke, nah ini berupa gambar ya. Kita akan mencari persamaan fungsi kuadrat pada gambar ini. Teman-teman lihat apa aja yang diketahui pada gambar ini. Di sini diketahui bahwa fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di 1,0 dan negatif 3,0. Lalu di sini juga diketahui titik lain, yaitu titik potong terhadap sumbu Y, yaitu ini berapa koordinatnya? 0, negatif 3 ya. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita terjemahkan apa aja yang diketahui, bahwa fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 1,0. Kita sebut aja ini sebagai X1-nya dan ini sebagai X2-nya ya. Kemudian fungsi kuadrat tersebut juga melalui titik 0, negatif 3. Nah, kita gunakan rumus ini teman-teman ya. Jika diketahui suatu fungsi memotong sumbu X, kita pakai rumus ini ya. Kita ganti X1-nya dengan negatif 3 dan X2-nya dengan 1. Jadi A kali X dikurangi negatif 3 kali X min 1. Dikurangi negatif berarti jadi tambah ya. Jadi X tambah 3 X min 1. Nah, di sini kita juga harus mencari nilai A. Kita cari nilai A dengan titik ini ya. Teman-teman ganti X-nya dengan 0, ganti Y-nya dengan negatif 3. Kita cari nilai A, ganti Y-nya dengan negatif 3. Jadi negatif 3 sama dengan X ini ganti dengan 0. Ini ganti dengan 0, ini ganti dengan negatif 3 gitu ya. Jadi 0 tambah 3, 0 kurang 1. 0 tambah 3 itu 3, 0 dikurangi 1 negatif 1. Jadi kita peroleh negatif 3 sama dengan A kali negatif 3 atau negatif 3A. Maka A-nya adalah negatif 3 dibagi negatif 3, A-nya 1. Ganti A-nya dengan 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 kali X tambah 3 kali X min 1. Ini teman-teman kalikan aja. X kali X, X kuadrat. X kali min 1 min X. 3 kali X 3X. 3 kali min 1 min 3. Oke. Jadi min X ditambah 3X itu kan plus 2X kan. Jadi X kuadrat plus 2X min 3. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurangi 3. Ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang kita cari. Oke, seperti biasa di akhir video saya selalu memberikan soal latihan. Silahkan teman-teman coba kerjakan soal ini untuk memastikan bahwa teman-teman memahami materi yang saya bahas pada video terakhir ini. Jika udah dapat jawabannya, silahkan isi kolom komentar ya. Kita diskusikan. Jadikan channel ini sebagai bahan belajar. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika teman-teman suka dengan materi yang saya bahas, silakan tekan tombol like dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.